Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Rafiq. Di sini saya akan menjelaskan sebuah AI yang akan sangat berguna bagi mahasiswa. Bahkan tidak hanya mahasiswa. AI ini juga berguna untuk guru, dosen, ataupun masyarakat umum. Ini adalah AI yang akan membantu kita dalam memeriksa dan memperbaiki grammar dari suatu teks dalam bahasa Inggris. Tentu ini akan sangat cocok untuk para mahasiswa yang sedang mengerjakan tugas menggunakan bahasa Inggris dan ingin memperbaiki gramarnya. Atau untuk mahasiswa yang sedang mengikuti perlombaan menulis, entah itu karya tulis ilmiah ataupun esai, dengan menggunakan bahasa Inggris. AI ini adalah pilihan yang tepat bagi kita untuk memeriksa dan memperbaiki grammar dari teks kita. Oke, kita langsung saja lanjut ke tutorialnya. Jadi kalian bisa ketikkan grammar dulu ya. Oke. Kalian bisa pilih yang paling atas ini. Oke, karena di sini saya sudah ada akunnya ya, sudah buat akun, jadi sini sudah otomatis masuk ke akun saya seperti itu. Kalau kalian yang belum pernah buat akunnya, kalian harus buat akun terlebih dahulu ya seperti itu. Jadi sini kalian akan contohkan untuk cara membuat akunnya. Oke, di sini ada tampilan sign up HP, sign up Google. Oke, langsung aja kalian klik ini di Google. Oke, kalian bakal diminta buat masukin akun Google kalian lebih dahulu ya. Oke, ini kan kalian akun masukkan saja ya. Oke, jika sudah kalian akan diberikan tampilan seperti ini ya. Bisa kalian pilih saja dari ketiga ini kalian untuk apa digunakan, kerja, untuk sekolah, atau untuk yang lainnya. Jadi saya pilih untuk sekolah. Lanjut. Oke, juga kalian bisa pilih ya. Juga kalian bisa pilih buat tulisannya. Saya banyak menulis untuk apa. Dan saya pilih yang buat esai. Oke, untuk aplikasinya kalian bisa pilih ya. Di sini akan ada tampilan menu gratis dan pro. Jika kalian ingin yang pro dengan fitur yang lebih banyak seperti ini, kalian bisa untuk bayar sebesar $12 gitu. Kalau tidak, kalian bisa pilih yang gratis saja. Oke, ini adalah Get Grammarly for Windows ya. Ini akan mengarahkan kalian untuk menginstal dari si Grammarly-nya ini. Tapi kalau misalkan kalian rasa tidak perlu ya, tidak perlu install, kalian bisa kembali saja ke Grammarly-nya. Ini kalian hapus saja. Oke, seperti itu. Kita enter. Nah, kalian bakal diarahkan ke situs app.grammarly.com. Oke, ini adalah tampilannya ya. Jika kalian ingin menambahkan ini ke Chrome seperti itu, kalian bisa klik ini ya. Jadi beberapa dokumen seperti Facebook ataupun Gmail seperti ini kalian bisa cek grammarnya secara langsung seperti itu. Oke, ini ada turnya ya. Ini bisa kalian saya skip saja. Nah, sini ada dua, satu new atau upload, kemudian ada demo dokumen. Itu ini untuk kalian coba sih gitu ya. Ini adalah tampilan di menunya. Oke, ada tanpa, ada akun, ada Gitpo, ada support, ada PPS juga. Oke, langsung saja buat bagaimana cara untuk menggunakannya. Tuh, ini kalian bisa klik saja now ya, new. Oke, di sini adalah tampilan utama setelah kalian membuat dokumen baru. Nah, di sini kalian bisa ganti nama, misalkan nama dokumennya Pancasila. Nah, tugas Pancasila. Nah, di sini kalian bisa mempastekan ataupun mengupload dokumen kalian yang sudah berupa berbahasa Inggris gitu. Jadi di sini si bahasa Inggrisnya ini teksnya bakal dicek grammarnya apakah sudah benar atau belum gitu. Di sini saya contohkan. Ini langsung saja kita coba ya. Saya sudah siapkan teksnya. Ini kita salin.
Oke, kita pastikan di sini. Nah, itu dia. Setelah dipastikan, yang harus kita lakukan setelah memastikan file ini adalah menentukan goals. Kita harus menentukan tujuan dari teks ini, seperti itu, apakah audiensnya seperti apa, formalitinya, domains, dan intentnya. Untuk domains karena kita pakai yang free ya, jadi nggak bisa diubah, itu general. Dan untuk audience, ini kita bisa pilih general, knowledge, atau expert. Karena ini teksnya bersifat pengetahuan ya, jadi saya pilih yang knowledge. Kemudian untuk formalitinya, kalian bisa pilih inform, neutral, atau formal. Karena ini juga untuk pengetahuan ya, dan ini bersifat formal seperti itu kan, formal untuk tugas gitu. Untuk intentnya, intent ini maksud ya. Maksudnya itu digunakan untuk apa? Untuk menginformasikan, untuk menggambarkan, untuk meyakinkan, atau untuk menceritakan seperti itu. Ini setelah kalian pilih, kalian bisa pilih down aja ya. Nah, akan muncul skor kalian, overall skor kalian. Sini skor dari teks saya buat ini sebesar 73. Nah, ini kalian bisa klik ya. Ini bakal kelihatan detailnya, detail performance kalian, yaitu ada word count-nya berapa, karakternya, word-nya, sentence-nya, kemudian waktu reading-nya, ada speaking time seperti itu, dan ada readability-nya. Readability ini perbacaan ya, perbacaannya, kemudian ada vocabulary-nya, ada unique words, ada rare words, pelangkan katanya ya, seperti itu. Nah, sini kalian bisa download reportnya. Download reportnya ini setelah di download itu bakal kelihatan semua ya laporannya ya. Oke, ini bakal kelihatan semua ya. Yang tadi ada di tampilan ada di sini semua. Nah, ini laporannya. Itu. Di sini kalian bisa lihat di sebelah kanan ini ya. Ada 3 fitur. Ada review suggestion, ada write with generative AI, dan check for AI text and plagiarism. Oke, kalian pilih yang pertama dulu ya. Review suggestion. Di sini ada 4. Ada correctness, ada clarity, ada engagement, dan delivery. Oke, kita dari untuk yang engagement dan delivery ini harus pro ya, harus pro dulu. Jadi karena kita karena saya gunakan tidak pro, jadi yang nggak bisa diubah gitu. Jadi yang bisa diubah tuh correctness dan clarity-nya gitu. Saya contohnya kan yang salah satunya ya, yang correctness. Misalkan correctness di sini saya pilih ini ada yang salah gitu, mereka seharusnya menggunakan huruf besar. Saran dari mereka, apabila kalian setuju, kalian bisa klik terima ya. Tapi kalau kalian tidak setuju, kalian bisa dismiss saja. Saya misalkan di sini saya setuju, gitu. Oke, akan otomatis berubah di sini. Kemudian overall score-nya juga bakal berubah di sini. Langsung jadi 4. Itu kemudian ini Pancasila. Sini disarankan oleh Grammarly-nya itu menggunakan is. Ya, apabila kalian setuju, kalian bisa terima. Apabila tidak, bisa dismiss saja. Misalkan setuju. Oke, itu untuk koreksinya ya, sudah kita koreksi semua itu. Nah, setelah dikoreksi, setelah kita perbaiki sesuai dengan saran dari Grammarly-nya, overall score juga bakal berubah ya, menjadi 84. Gitu. Oke. Nah, yang berubah menjadi 84. Sekarang kita coba untuk cek clarity-nya. Ada frase namely. Ini seharusnya saran dari Grammarly-nya itu gak perlu gitu. Kalau misalkan kalian setuju, kalian bisa cek terima. Dan ada juga saran-saran dari versi kata ya. Saran-saran dari versi kata dari Grammarly-nya ini. Misalkan ini. Its first session on May itu diubah ya, jadi its first session nggak ada tanggalnya tuh di belakang, jadi held dulu tanggalnya di sini, jadi ada perubahan bentuknya. Apakah kalian setuju sama versi ini, kalian bisa gunakan ya, gunakan versi ini seperti itu dan seterusnya. Oke, sekarang kita lanjut tentang bagaimana cara menggunakan fitur dari Write with Generative AI. Oke, di sini ada beberapa fitur ya, seperti improve, suggest,
ada beberapa fitur seperti ini, ada 3 ya. Dan ini tampilannya bisa berbeda-beda ya di setiap device, tergantung dari device kalian masing-masing, tergantung dari saran si Grammarly-nya itu ya, memunculkan apa gitu di sini. Nah, misalkan di sini saya minta dari si AI ini untuk membuat resume dari teks ini ya. Oke, kita lihat resume teks. Oke, itulah kita suruh untuk menulisnya ya, maka resume-nya bakal langsung keluar seperti ini. Ini merupakan resume dari teks yang telah kita buat. Nah, ini bisa kalian copy aja nanti ya. Oke, tapi misalkan kalian merasa kayak ini harus lebih persuasif gitu ya. Dan kalian merasa kalau ini teksnya harus lebih persuasif gitu, kalian bisa buatnya jadi lebih persuasif. Melihatnya terlihat seperti akademik atau ingin memendekkannya, ini terlalu panjang gitu, kalian bisa untuk memendekkannya juga, atau kalian ingin coba ide yang lain seperti itu, dan juga bisa pilih ini ya. Oke, jadi itu dia ya kegunaan dari Grammarly-nya. Jadi secara singkat ya, Grammarly ini bakal membantu kalian untuk memperbaiki tulisan dalam bahasa Inggris kalian menjadi terlihat lebih baik lagi gitu. Nah, dalam bahasa Inggris sendiri itu katanya berbeda ya, sama dengan bahasa Indonesia, ada bahasa baku, ada bahasa tidak baku, seperti itu. Ada yang formal, ada yang informal, seperti itu kan. Sehingga untuk mengatasi membantu kita juga untuk mengatasi keterbatasan kita dalam bahasa Inggris, gambar ini bisa kita gunakan untuk memeriksa teks bahasa Inggris kita gitu. Kemudian kita juga bisa mengaturnya, apakah ingin menggunakan bahasa yang informal atau ingin menggunakan bahasa yang formal seperti itu. Untuk kalian yang ingin menggunakan ini dalam suatu perlombaan, kalian pasti bisa mengaturnya ini ke bahasa formal. Kemudian kalian bisa meminta untuk AI ini ya untuk merubahnya menjadi lebih akademik ya, terlihat lebih akademis atau lebih ilmiah seperti itu untuk kalian yang menggunakannya untuk karya tulis ilmiah seperti itu. Oke, berikutnya tips and tricks ya. Sini kalian ada upload dokumen. Gimana cara upload dokumennya? Ini supaya lebih mengefisiensi waktu ya, nggak perlu copy paste, dan bisa langsung pindahkan teksnya itu ke sini lewat dokumen, lewat upload dokumennya seperti itu. Ini sudah siapkan misalkan di sini ini ya. Nah, langsung masuk semua ya. Total dapat skor sebanyak 67 dengan goalsnya ini ya. Misalkan saya ubah ya jadi expert, jadi formal, jadi import. Oke. Dan nah, kemudian untuk tipsnya gimana untuk menggunakan Grammarly ini secara gratis ya, secara free seperti itu. Setelah tadi ada batasannya, ada limit dari si Grammarly-nya ini terkait dengan sugestinya, terkait dengan sarannya seperti itu. Kemudian ada juga pro suggestion ya, atau saran pro-nya dari si Grammarly-nya itu. Tapi untuk maksudnya itu menggunakan menggunakan Grammarly yang pro gitu. Dan untuk teks dalam jumlah banyak, untuk mengatasi limit dari si Grammarly-nya terkait sugestinya itu bagaimana? Apabila ada kata yang kalian rasa kurang tepat, seperti misalkan ini ya, misalkan ada kalian anggap ini kurang tepat seperti itu, kalau n-nya itu huruf besar seperti itu, misalkan kalau kalian sini ganti koma tuh ya, jadi kalau tepat karena ada kesalahan tulisan kalian, itu nggak perlu kalian terima ya, nggak perlu kalian cek seperti itu. Kalau misalkan setuju, kalian boleh cek. Tapi kalau misalkan kalian tidak setuju, kalian tidak perlu mengklik dismiss ya. Bagian dismiss nggak perlu kalian klik kalau misalkan kalian nggak setuju. Kenapa? Karena itu bakal membuang kesempatan kalian. Jadi ini biarin aja kalau misalkan kalian nggak setuju. Jadi yang perlu kalian ubah adalah menggunakan kesempatan kalian atau menggunakan akses kalian sebaik mungkin untuk merubah kata yang kalian rasa diperlukan untuk diubah seperti itu.
Kalian juga nggak harus pencet accept ya, kalau misalkan tiket ini bisa langsung gantinya aja jadi is. Oke, seperti itu. Dan begitu limitnya dari si Grammarly-nya ini bakal bisa kita optimalkan gitu, bisa juga kita optimalisasi ya gitu. Oke, sekian video dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.